Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore dan tak lupa kami ucapkan selamat hari Natal ya. Kita masih merasakan Natal Tuhan yang luar biasa. Mari kita puji nama, betapa besar kasih-Mu Allah. Karena Tuhan bersama hidup untuk menembus segala dosa-dosa manusia.
Biar kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami, memberkati pada kami Tuhan. Apapun masalah kami, apapun problema kami Tuhan, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Karena Kaulah kekuatan dalam hidup kami, karena Kau perisai dalam hidup kami, karena Kaulah penolong dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhanku yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan sedetikku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah raya ini dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, katakan sembah, sembah dan puji. Mari kita mengangkat tangan kita, sembah Dia, sembah Dia. Berseri-seri luar biasa. Mari katakan, ada Yesus jalan kebenaran dan keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Katakan Yesus telah Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintah
hari ini kami bersyukur dan bersuka cita untuk segala kebaikan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kami. Amin. Ternyata sampai pada menjelang akhir tahun, tetap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan ada atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan, kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai kami, meninggikan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang sungguh percaya kepadamu, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengar firman Tuhan, firman yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan benih firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin didewasakan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu, dalam Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudaranya. Shalom, puji Tuhan ya. Kita bersyukur dan bersuka cita. Kita bersyukur dan bersuka cita. Kita sudah berada di minggu yang terakhir. Ya, kalau lalu lihat kalender, ini adalah ibadah hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Mengapa? Karena minggu depan kita sudah berada di tahun yang baru, ya, tanggal 2 Januari. Ya, nah kesempatan Tuhan masih berikan buat kita ini sampai menjelang akhir tahun, ya. Tuhan tetap sertai kita hingga saat ini. Tentu ini karena kasih karunia Tuhan buat setiap kita, ya. Karena itu patutlah kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, sore malam hari ini di ibadah yang terakhir di tahun 2021, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Ebenezer. Sekali lagi, Ebenezer, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sering mendengar kata Ebenezer, ya. Sebagian mungkin sudah sering mendengar kata ini. Nah, saya mengajak malam hari ini kita belajar kembali. Di Alkitab ada 3 kali dituliskan, digunakan kata Ebenezer, ya, supaya kita belajar bersama, kita mengerti artinya, sehingga kelak kalau kita mendengar kata Ebenezer tidak lagi bingung, tidak lagi sebuah kata yang asing, tapi kita boleh mengerti dengan sungguh, ya. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel pada pasal yang keempat. 1 Samuel pada pasal yang keempat, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. 1 Samuel pada pasal yang keempat, ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Amin. Ya. Tulisan yang pertama, kata Ebenezer muncul, merupakan tempat yang dituliskan terjadi pertempuran
peperangan antara orang Filistin dengan orang Israel. Ternyata Ebenezer itu adalah nama tempat, ya, nama tempat. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tidak tahu, ya, ternyata Alkitab mencantumkan bahwa Ebenezer itu salah satu nama tempat, ya. Satu lagi, ini kata yang kedua, kata Ebenezer juga kali kedua dituliskan di Alkitab. 1 Samuel pasal yang kelima di ayat yang pertama. 1 Samuel pada pasal yang kelima, ya, terima kasih. 1 Samuel pasal yang kelima di ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Kembali di kali yang kedua, kata Ebenezer disebutkan sebagai nama tempat, di mana awal pertama tadi Israel berperang dengan Filistin di dekat, di sekitar Ebenezer, dan ketika berperang Israel kalah, ya. Lalu di pasal 5 dikatakan Israel bukan cuma kalah, tabut Allah. Bapak Ibu tahu tabut Allah, tabut perjanjian adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh orang Israel. Tentu kalau yang pernah membaca Alkitab, ya, di kemah suci, kemah sembahyang, ya, tempat yang dibuat oleh Musa dan bangsa Israel atas perintah Allah, ya, mereka membuat tempat itu. Nah, di tempat kemah suci itu, di ruangan yang paling dalam, yaitu ruangan Maha Kudus, ruangan Maha Suci, ditempatkanlah ditempatkanlah tabut perjanjian, tabut Allah, tabut Tuhan. Nah, yang boleh masuk ke tempat ruangan Maha Suci, tempat tabut Tuhan itu ditempatkan, tidak boleh sembarangan orang, tidak boleh. Yang boleh masuk itu hanyalah imam besar. Imam biasa tidak boleh, orang Lewi tidak boleh, rakyat awam malah tidak boleh. Ya, jadi yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, tempat tabut perjanjian itu berada, hanyalah imam besar. Dan itu pun kalau masuk, pada waktu-waktu tertentu. Kalau imam besar ini masuk pada waktu tertentu ke ruangan Maha Suci, ruangan yang paling ujung, yang paling dalam, mereka itu kakinya diikat, ya, diikat dengan tali. Ujung tali dipegang oleh orang di luar ruangan itu. Imam besarnya masuk dengan kakinya diikat dengan tali, ya. Tapi talinya tidak dikecengi, ya. Talinya hanya diulur mengikuti langkahnya imam besar. Lalu di kaki para imam itu dipasang kerincing-kerincing. Nah, itu ya, ibu-ibu biasanya ada yang kakinya itu kalau jalan bunyi kerincing-kerincing. Itu dulu saya tidak ngerti, loh, kok ada orang jalan kok bunyinya kerincing-kerincing, ya? Apa ini? Oh, ternyata kaki dipasangi gelang, ya. Gelang tidak cukup ada di tangan, gelang juga ada di kaki, ya, kakinya kerincing-kerincing. Nah, imam besar ini menggunakan kerincing-kerincing seperti itu, supaya apa? Diketahui oleh orang yang ada di luar kalau imam besarnya ini dalam kondisi baik-baik atau tidak. Kalau dia bergerak, maka kerincing-kerincing bunyi. Wah, imam besarnya kondisinya baik, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau imam besarnya ini mengalami sesuatu, kerincing-kerincing tidak terdengar. Ditunggu berapa saat, kok tidak ada suaranya, tidak ada kerincing-kerincing. Tapi mereka yang lain tidak boleh nginceng, tidak boleh masuk, tidak boleh. Wah, lalu apa yang harus dilakukan? Tali yang tadi diulur, diikatkan pada kakinya imam besar, itu mulai ditarik. Ya, pasti terjadi sesuatu ini. Ya. Nah, anak-anak Harun pernah, ya, Harun punya 4 orang anak. Itu 2 orang anak Harun, kalau nggak salah namanya Nadab dan Abihu, ya, itu pernah masuk ke situ, ya, membawa api asing, tidak atas perintah Tuhan, mati. Mereka ditarik, mati, kena hukuman Tuhan.
Ya, jadi tidak main-main, saudara. Jadi tabut Allah, tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Bukan cuma Israel kalah, melainkan tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Ya, tentu ini hal yang sangat mengenaskan. Kok bisa ya? Sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan, berperang melawan musuh, kalah. Bukan hanya kalah, tabut perjanjian ikut dirampas oleh musuh. Apa sebabnya? Nah, ternyata bangsa Israel di Ebenezer itu mengalami kekalahan karena mereka itu berdosa kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mulai menyembah ilah yang lain. Padahal dalam 10 hukum Tuhan itu dikatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Demikian kata Tuhan. Tidak boleh ada ilah lain. Tuhan tidak mau umatnya itu mendua hati. Tuhan tidak mau umatnya itu bercabang hati. Tidak mau. Tuhan mau umatnya hanya menyembah Allah, percaya kepada Allah, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hanya itu yang disembah. Tidak boleh ada ilah lain. Nah, waktu itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca di 1 Samuel pasal 3, pasal 4, pasal 5, nanti bisa baca di rumah ya. Israel ini mulai bercabang hati. Bahkan mereka meninggalkan Allah mereka, mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Dan tentu ini menyakitkan hati Tuhan. Ini mendukakan hati Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan tidak lagi beserta dengan mereka. Mereka berperang melawan musuh, mereka kalah. Karena mereka berdosa meninggalkan Allah. Jadi dosa membawa dampak yang negatif dalam kehidupan seorang umat Tuhan. Dosa punya akibat, dosa punya efek yang negatif. Dicatat dalam Yesaya pasal 59. Mari kita lihat sebentar. Yesaya pasal yang ke-59, di ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Ayat ini menjelaskan dengan tegas, kalau ada umat Tuhan menyimpan dosa, memang bisa salah, bisa berdosa, tapi tidak dibereskan. Dosanya disimpan, dosanya dibiarkan, maka terus hidup dalam dosa. Dikatakan dosa itu akan jadi pemisah, dosa itu akan jadi penghalang. Berdoa, doanya tidak didengar, doanya tidak dijawab. Mengapa? Karena ada dosa. Dosa menjadi perintah, dosa menjadi penghalang, dosa menjadi pemisah antara umat Tuhan dengan Allah. Bahkan dikatakan dosa itu menghalangi yang baik itu datang dalam hidup umat Tuhan. Yeremia pasal 5 di ayat yang ke-25. Yeremia pasal yang ke-5 di ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan tidak bereskan dosa, menyimpan dosa, dibiarkan terus hidup dalam dosa, semua yang baik yang Tuhan siapkan buat kita, rencana yang indah, janji yang indah, itu terhalang, terhambat
tidak bisa datang dalam hidup kita. Mengapa? Karena terhalang oleh dosa. Jadi jangan pernah remehkan dosa. Dosa itu punya dampak yang negatif, dampak yang buruk. Ya, bahkan kalau terus dibiarkan, tidak bertobat terus, saudaraku, akhirnya mati dalam dosa. Upah dosa itu maut, kebinasaan. Tidak main-main, ya. Jadi kita bisa lihat di sini, ternyata Israel kalah karena mereka berdosa terhadap Tuhan. Ya. Jadi kita bisa lihat ya dari 2 ayat 1 Samuel 4, 1 Samuel 5 bahwa ternyata Ebenezer itu adalah nama tempat terjadinya peperangan antara Israel dengan Filistin, dan mereka kalah karena mereka berdosa. Yang ketiga, ya, kali yang ketiga yang tertulis dalam Alkitab tentang Ebenezer. Mari kita buka 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal yang ke-7 di ayat yang ke-12. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesan. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Yang kedua, ya ini kali ketiga, tapi bagian yang kedua. Kalau bagian yang pertama, 2 kali nama Ebenezer disebut sebagai nama tempat. Kali yang ketiga, Ebenezer disebut sebagai nama batu peringatan. Ya, ini ceritanya setelah Israel bertobat, mereka sungguh-sungguh bertobat, bukan cuma bertobat pura-pura, bukan cuma asal sekedar bertobat, tapi sungguh-sungguh bertobat. Nah, setelah mereka sungguh-sungguh bertobat, Alkitab mencatat Tuhan menolong mereka. Nah, jadi ternyata yang kedua, Ebenezer itu merupakan nama batu peringatan. Israel yang tadinya kalah karena dosa, menyembah ilah lain, Tuhan meninggalkan mereka, mereka berperang kalah. Tabut Tuhan dirampas. Nah, di 1 Samuel pasal 7 dicatat Israel itu sungguh-sungguh bertobat. Lewat Samuel ditegur. Samuel menegur Israel, ya. Kenapa kok kamu meninggalkan Allah yang hidup? Kamu menyembah ilah lain. Bertobatlah. Dan Alkitab mencatat ketika bangsa Israel ditegur oleh Samuel, Israel bertobat. Sadar akan kesalahannya, bertobat, mereka kembali kepada Allah, mereka minta ampun, mereka bereskan dosa. Nah, setelah Israel bertobat, maka Allah menolong mereka sehingga mereka berperang melawan Filistin, lagi berperang lagi, mereka menang. Mengapa? Karena mereka bertobat. Nah, setelah menang itu, Samuel mendirikan sebuah batu peringatan, dan dinamai Ebenezer. Kata Ebenezer sendiri itu punya arti batu pertolongan. Itu kata Ebenezer, ya. Kata Ebenezer itu punya arti batu pertolongan. Nah, kalau dibuat sebuah kalimat, kata Ebenezer itu berarti yang tadi Bapak Ibu baca di 1 Samuel 7 ayat 12, sampai di sini Tuhan menolong kita. Artinya apa? Sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan telah dan selalu menolong kita. Sampai sekarang ini, kita selalu ditolong Tuhan. Yang setuju katakan? Betul ya, kalau Bapak Saudara merenungkan baik-baik, sampai hari ini, sampai saat ini, kalau kita bisa ada seperti sekarang, itu benar-benar karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan, kehebatan kita, bukan, semua benar-benar karena Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan di 1 Samuel 7 ayat 12, Ebenezer, yang kalau dibuat kalimat punya arti sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan telah
dan selalu menolong kita. Sampai sekarang ini kita selalu ditolong Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar, so. Kalau dengan demikian, maka kata Ebenezer itu sendiri mengajarkan kepada kita apa? Ya, kata Ebenezer sendiri itu mengajarkan kepada kita apa berarti? Ada 4 hal melalui Ebenezer, kata Ebenezer yang sudah kita belajar bersama pada hari ini. Kata Ebenezer itu mengajarkan kepada kita 4 hal, 4 perkara. Yang pertama, Ebenezer mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah penolong kita satu-satunya dan bukan yang lain. Sekali lagi, Tuhanlah penolong kita satu-satunya dan bukan yang lain. Israel minta kepada ilah lain, tidak bisa, kalah, tidak bisa nolong mereka. Tapi waktu Israel bertobat sungguh-sungguh, minta ampun, berharap dan mengandalkan Tuhan, Allah mereka, Allah yang hidup, mereka mengalami kemenangan. Tuhan menolong mereka. Tuhanlah satu-satunya penolong dan bukan yang lain. Ya, jadi sekali lagi ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara saya, menghadapi kesulitan seberat apapun tantangan yang kita hadapi, tetap jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita. Jangan sampai mendua hati, jangan sampai bercabang hati. Ya, nanti bilang percaya kepada Tuhan, tapi juga minta tolong kepada yang lain. Ya, maaf ya, minta tolong ke gunung-gunung, minta tolong ke dewa-dewi, minta tolong ke orang dalam tanda kutip ya, orang pinter ya saudara, atau apalah lagi yang lain. Tidak boleh. Tuhan mau, Tuhan adalah satu-satunya. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam hidup kita dan tidak yang lain. Ibrani 13 ayat 6, mari kita lihat sebentar ya. Ibrani 13 di ayat yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Dengan yakin itu berarti dengan mantap, dengan percaya yang sungguh, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Wah, luar biasa. Orang yang punya iman yang mantap, iman yang sungguh, dia berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya, tantangan belum selesai. Ya, ada varian virus yang baru dan sebagainya yang secara manusia kalau kita berpikir ya, kita mendengar berita seperti itu, wah, cukup menakutkan. Belum lagi bencana ya, ini gunung, tanah longsor, lalu kemudian bencana banjir dan bencana-bencana yang lain. Ini berita-berita yang membuat secara manusia kita menjadi khawatir, takut dan sebagainya. Tetapi dikatakan ayat ini, kalau Tuhan kita jadikan sebagai penolong kita satu-satunya, dikatakan kita tidak akan takut. Ya, tapi ya memang berarti tidak boleh mencobai, tidak boleh nantang, tidak boleh dalam tanda kutip jarak, sebenarnya tidak boleh. Protokol kesehatan harus tetap diterapkan. Ini salah satu contohnya ya. Karena itu saya tetap menghimbau Bapak Ibu ya, jangan sampai lengah. Protokol kesehatan harus tetap kita jaga, kita lakukan dengan baik ya. Oke, jadi yang pertama, Ebenezer mengajar kepada kita bahwa Tuhanlah penolong satu-satunya dan bukan yang lain. Yang kedua, Ebenezer mengajar kepada kita bahwa tanpa Tuhan, Israel itu bukan siapa-siapa. Sekali lagi, tanpa Tuhan, Israel itu bukan siapa-siapa. Mungkin awalnya Israel berbangga, kami ini loh, umat spesial, umat khusus, orang pilihan. Mungkin awalnya begitu, bangga diri. Tapi ketika mereka berdosa, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah ilah yang lain, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Apanya yang mau dibanggakan? Buktinya perang kalah, bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, Israel itu bukan siapa-siapa.
Kalau mereka bisa jadi spesial, itu semata-mata karena Tuhan. Tuhan yang milih. Kalau Tuhan tidak milih, tidak ada apa-apanya. Bukan siapa-siapa. Satu ayat kita lihat. Yohanes pasal 15 di ayat yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, huruf besar, tinggal dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam dia, ia berbuah banyak. Kita perhatikan kalimat berikut. Sebab di luar aku huruf besar berarti di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya garis bawahi, kata di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jangan pernah lalu membanggakan diri kita ya, oh aku ini hebat, pikiranku, strategiku, ya, teknikku, ya, rasioku, rencanaku, ini membuat aku berhasil. Karena memang, wah, aku ini jenius, aku ini hebat. Jangan. Tuhan bilang, janganlah kamu bermegah. Itu Yeremia berkata begitu ya. Janganlah kamu bermegah karena kepandaian. Janganlah kamu bermegah karena kekayaan. Janganlah kamu bermegah karena kekuatan secara manusia. Tapi kalau mau bermegah, bermegahlah bahwa kamu punya Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah. Jadi jangan bermegah karena hal-hal yang ada pada diri manusia. Jangan, so. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Jadi jangan, maaf ya, jangan sampai ada yang sombong. Tidak boleh somset katanya saya ya. Tidak boleh sombong. Tidak boleh. Tuhan menentang orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati dikasihani Tuhan. Tinggi hati sombong mendahului kejatuhan, mendahului kehancuran. Ya. Yang ketiga sekarang, Ebenezer mengajar kepada kita yang ketiga, Tuhan yang sudah menolong di masa lalu hingga kini akan terus menolong kita di masa yang akan datang. Amin. Sekali lagi, Tuhan yang sudah menolong kita di masa lalu hingga masa kini akan terus menolong kita di masa depan. Mengapa? Karena kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Ya, kalau manusia mungkin bisa menolong kita kalau dia punya kemampuan, so. Ya, mungkin dia punya apa yang kita butuhkan, ya, atau mungkin dia seorang yang punya jabatan, sehingga dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dia miliki dia bisa menolong. Tapi itu terbatas, so. Satu saat bisa lengser, bisa turun dari jabatannya, pensiun, tidak bisa nolong lagi, so. Ada yang lain lagi, so, yang mampu menolong, tapi belum tentu mau menolong. Ada yang mau menolong, tapi tidak mampu menolong. Itu manusia, so. Tapi kalau Tuhan bisa terus menolong kita. Karena kuasanya, kasih setianya, kebaikannya tidak pernah berubah. Percayalah, Tuhan yang sudah menolong kita di masa yang lalu hingga saat ini, di masa yang akan datang pun Tuhan tetap pasti akan menolong kita. Ya, hingga 2021 saya percaya bahwa saudara tetap merasakan kasih setia dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Amin. Kita percaya juga nanti tahun 2022 ke depan tetap kasih, kesetiaan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah akan membuat kita terus akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Ya. Jadi itu yang ketiga dikatakan Tuhan yang sudah menolong di masa lalu hingga kini akan terus menolong hingga di masa depan. Filipi 1 ayat 6. Mari kita lihat sebentar ya. Filipi 1 ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan yang kita sembah,
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, memulai pekerjaan baik ini sesuatu yang indah, termasuk menyatakan pertolongannya. Kita lihat kalimat berikut, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Nah, ini ayat ini lebih menegaskan lagi. Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik, termasuk menyatakan pertolongannya, Dia akan meneruskannya, Tuhan akan melanjutkannya sampai akhir. Sampai akhir. Ini jaminan buat Bapak Ibu Saudara saya. Jadi jangan pernah takut, ya. Memang ada prediksi nanti tahun depan akan begini dan selanjutnya. Tapi jaminan Tuhan dikatakan kalau masa lalu hingga masa kini Tuhan selalu sudah menolong kita, maka di masa depan pun tetap Tuhan akan menyatakan pertolongannya buat setiap kita. Ya, jadi karena itu jangan takut, jangan khawatir. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, Ebenezer mengajarkan kepada kita, Tuhanlah penolong kita satu-satunya dan bukan yang lain. Yang kedua, Ebenezer mengajarkan kepada kita, tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Yang ketiga, Ebenezer mengajarkan kepada kita, Tuhan yang sedang menolong di masa lalu hingga sekarang, di masa depan pun Tuhan tetap akan menolong kita. Yang keempat, yang terakhir, Ebenezer mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu mampu mengubah keadaan. Sekali lagi, mampu mengubah keadaan. Tadi kalau sudah lihat di 1 Samuel 3:4-5, Israel kalah. Karena dosa, mereka meninggalkan Tuhan. Akibatnya Tuhan tidak beserta dengan mereka karena Israel yang meninggalkan Tuhan, menyembah ilah lain, ya. Perang kalah. Bahkan tabut Tuhan pun dirampas. Ya. Tetapi ketika mereka bertobat di pasal 7, ya, mereka sungguh-sungguh minta ampun, bereskan dosa, kembali menyembah Allah, tinggalkan ilah yang lain, ya. Pertobatan terjadi. Maka Alkitab mencatat, ketika Israel sungguh bertobat, kekalahan bisa diubah menjadi kemenangan. Ya, Tuhan mampu mengubah keadaan yang sudah kalah jadi menang. Air pun bisa dirubah jadi anggur. Ingat peristiwa perjamuan kawin di Kana. Ini ajaib. Secara manusia tidak mungkin, so. Bagaimana mungkin air bisa berubah jadi anggur? Tidak mungkin. Bahkan anggurnya itu dicatat anggur yang nikmat. Nikmatnya itu luar biasa. Sampai pemimpin pesta yang mengecap anggur itu bilang, loh, kok anggur yang baik baru dihidangkan sekarang? Harusnya anggur yang baik itu dihidangkan awal, dihidangkan duluan. Setelah orang puas minum, habis anggur baiknya, baru anggur yang kurang baik. Tapi yang baik duluan. Loh, ini kok yang baik malah ditaruh di belakang. Kenapa? Nah, dia nggak tahu bahwa anggur yang baik itu datangnya dari mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur. Tuhan juga mampu mengubah sebuah kegagalan menjadi keberhasilan. Sudah ingat kisah Petrus? Semalam-malaman menangkap ikan, tidak ada hasil. Menghela jalannya ke darat, tidak ada hasil. Tubuh sudah lelah, semalam-malaman tidak dapat hasil. Aduh, rasanya hati kecewa sekali. Ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan bilang, aku mau pakai perahu. Petrus mengizinkan, Tuhan Yesus menggunakan perahunya. Dari perahu Petrus, Tuhan mulai mengajar, menyampaikan kebenaran firman. Sesudah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan berkata kepada Petrus, Simon, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Simon, itu Petrus sempat berkata, Guru, sepanjang malam kami ini sudah kerja keras, tidak ada hasil. Sekarang ini sudah terang, mataharinya sudah panas. Guru suruh menebalkan jalan. Bagaimana mungkin permukaan air
yang sudah panas, tidak mungkin ada ikannya, tidak mungkin. Itu menurut pikiran manusia, betul ya Bapak Ibu ya? Betul. Ikan pasti akan masuk ke tempat yang dalam, karena di permukaan air di atas sudah kena matahari. Nah Petrus ngomong, malam aja loh nyari, tidak dapat hasil. Tapi sekarang guru kasih perintah, suruh nebarkan jalan. Kata Simon Petrus, baik, karena guru yang memberi perintah, kami akan melakukannya. Dan tahukah Bapak Ibu, setelah mereka menebarkan jalan, dapat hasil nggak Saudara? Hasilnya bukan cuma hasil biasa, luar biasa. Sampai jalannya itu dicatat hampir koyak. Tuhan kalau mau beri berkat itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan mampu mengubah keadaan. Ya, keadaan yang kalah, keadaan yang gagal, ya, mampu diubah jadi berhasil, jadi sukses, jadi menang oleh karena kuasa Tuhan. Karena tetaplah andalkan Tuhan, karena Dia yang mampu mengubah keadaan. Ya, ayat yang terakhir kita baca Mazmur 114 di ayat yang ke-7 sampai 8. Setelah ini, pelayan mimbar silakan maju ke depan. Mazmur 114 ayat yang ke-7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras diubah menjadi mata air. Amin. Dikatakan Tuhan mampu mengubah gunung batu jadi kolam air, batu yang keras jadi mata air. Ini peristiwa yang mengingatkan ketika Israel yang membutuhkan air untuk minum, tidak ada air. Wah, mereka kebingungan. Ya, mereka sempat bersungut-sungut marah kepada Musa. Tapi Tuhan buat mujizat, dari gunung batu bisa keluar air. Tuhan mampu mengubah segala perkara. Karena itu mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, lakukan bagian kita. Kalau Dia Tuhan Allah yang luar biasa, kasih-Nya, kesetiaannya, kuasanya, kebaikannya tidak pernah berubah, maka lakukan bagian kita. Bagian kita adalah senantiasa belajar hidup dalam kehendak Tuhan dan semakin melekat kepada Tuhan. Ya, karena di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita datang kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Kita percaya Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Karena itu kita mau serahkan hidup dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari bersama kita katakan, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
katakan inilah hidupku, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, inilah hatiku, berikan bagimu. Ya Tuhan, rancanganmu yang
hari ini melalui firman Tuhan kami boleh diteguhkan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami yakin Engkau yang sudah menolong kami di masa yang lalu hingga hari ini, maka masa depan pun Tuhan akan tetap menolong kami. Asalkan kami lakukan bagian kami, hidup di dalam kehendak Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, maka kami yakin perkara-perkara yang indah Tuhan siapkan buat kami. Engkau mampu mengubah keadaan karena segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, iman kami diteguhkan. Sebentar kami akan mengakhiri tahun 2021 dan kami akan memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan yang beserta dengan kami akan membawa kami kepada hal-hal yang dahsyat, kepada hal-hal yang ajaib, karena Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami diberkati Tuhan. Iman rohani kami diteguhkan, iman rohani kami semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati pula di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami, damai sukacita Tuhan dicurahkan. Berkati dalam pekerjaan kami, sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkati di dalam studi, diberkati di dalam kesehatan, diberkati di dalam masa depan. Engkau menjanjikan memberikan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Bahkan kami percaya pagar pelindungan proteksi Tuhan ada atas setiap kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup takut akan Tuhan. Kami dilindungi, dijauhkan dari segala yang jahat, dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan yang sempurna nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang sakit, Tuhan jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang sedang menghadapi pergumulan dengan iman yang teguh, mereka boleh menggapai setiap janji Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang di tahun yang baru. Kita akhiri tahun ini bersama dengan Tuhan, memasuki tahun yang baru juga bersama dengan Tuhan. Ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus, ya. Pelayan perjamuan kudus mempersiapkan ini. Oke.